ciptaan dunia yang dikerjakan oleh Allah. Allah menjadikan benda penerangan matahari besar menguasai siang, lebih kecil itu bulan menguasai malam, dan menjadikan juga bintang itu hari keempat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Setelah Allah melihat ciptakannya langit dan bumi, belum sempurna diciptakannya lah terang itu siang dan gelap itu malam, itu hari pertama. Jika cakrawala tidak ada, Allah melihat hal itu tidak baik bagi bumi, lalu berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala memisahkan air di bawah dari air di atasnya yang dinamai langit. Itulah hari bumi masih kelihatan kosong, lalu berfirmanlah Allah, hendak tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan berbiji, pohon-pohon menghasilkan buah yang berbiji. Adam melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari ketiga. Kami berbantu dan kosonglah gurita tepi samudera, dan rahmat yang diataskan air. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Lalu difirmankannya Allah, baiklah, kita menyediakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diciptakan menurut gambar Allah, laki-laki dan perempuan, dan memberkatinya, beranak cuculah dan bertambah banyak.
Penuhilah bumi, takluk berkuasalah atas bumi. Itulah hari ke-6. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan tadi bahwa Tuhan memberkati dan menguduskan hari ke-7. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia dari segala ciptaannya. Namun mengapa ciptaannya yang mulia tidak menguruskan hari ke-7? Berkenan hadir ibadah gereja, mengapa Bapak Ibu yang terkasih? Dari semua yang diciptakan Allah, dilihatnya tidak ada yang berkuasa atas bumi. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya itu. Berhentilah Ia pada hari ke-7, lalu memberkati dan menguduskannya. Berfirmanlah Allah, jadilah makhluk hidup dan segala jenis makhluk bergerak dan segala jenis burung. Saat Allah mengamati tidak ada benda penerang, menandakan terang dan gelap, berfirman Allah, jadilah benda-benda penerang menjadi tanda matahari dan tahun. Pada hari pertama Allah menciptakan terang. Sebab setiap sepatu tentara yang berdarah-darah dan setiap jubahnya yang lumuran darah akan menjadi umpama. Berkembang biak dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut dan burung di bumi bertambah banyak. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari ke-5. Ibu, di manakah anakku? Bapak, di manakah anakku? Mengapa engkau tidak mengajari dalam firman-Ku? Mengapa engkau tidak bisa menjadi contoh yang baik terhadap anakmu?
dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Nubuatan itu digenapi ketika Yesus dilahirkan dari perawan Bunda Maria di Betlehem. Tuhan Yesus lahir di dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan damai sejahtera di bumi serta kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah menyuruh mendaftarkan semua orang ke seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan diberikannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
berbuah di tengah-tengah taman ternyata telah dimanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa ini bisa terjadi? Adapun ular dialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan?" Perempuan itu pun melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jangan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah penilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Berfirman Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Bangunlah, ya hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik? Ya Tuhan, berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Sandaran orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh, dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang kau ajar ya Tuhan, dan aku ajari dari Taurat-Mu, untuk mengenangkan terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membohong umat-Nya, dan demikian sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Amin.
tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan damai sejahtera di bumi, serta kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka hendak membunuh anak itu. Sudah mati, lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelau menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berkata seluruh umat Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepada ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanyalah keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemanyang, dan mur. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka bagaimanapun juga. Mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku.
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin.
Yesus juga memberikan berita sukacita kepada seluruh orang yang mendengarnya, memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba dalam dirinya. Yesus memberikan ajaran dalam khotbahnya, khotbah yang begitu indah yang memberikan jaminan kepada orang-orang yang mendengarnya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tanda. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala turunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati hidup untuk selama-lamanya. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah nyata, takut, dan dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah-Nya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin.
Amin. Indah rencana. Boleh sama-sama. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Pak Pendeta, laki-laki yang duduk dekat kolam 2 tahun yang lalu belum mimpi menjadi kalapas lebih seorang-orang, tapi 2 tahun bisa jadi kalapas lebih seorang-orang, Pak. Bukan manusia yang membuat, Pak, tapi jalan Tuhan. Tapi kau tahu Tuhan, berat ku rasakan, ini menderita dan ku tak berdaya menghadapi
Terima kasih kepada Nyonya Raya Sinaga.